atasan, mampu mengerjakan yang diarahkan oleh pimpinan, maka orang ini akan sukses, akan senantiasa dicintai oleh atasannya. Kemudian yang keempat adalah menjaga akhlak sebagai seorang muslim. Tidak jarang kita lihat dalam kehidupan kita, di dalam kantor kita, banyak orang yang sikut kanan, sikut kiri, bahkan ada yang sampai ke dukun, menggunakan sihir dan lain sebagainya untuk mendapatkan satu jabatan, untuk menaiki suatu posisi manajer dan lain sebagainya. Ini adalah akhlak yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita hindari semua hal-hal yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Dalam kehidupan kita, pekerja itu harus sesuai syariat. Pekerjaan itu walaupun gajinya besar, tapi itu menjual narkoba, tapi itu korupsi dan lain sebagainya, usahanya menjual narkoba, minuman keras dan lain sebagainya, ini akan menjadikan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pekerjaan kita mari kita teliti, apakah sudah sesuai dengan syariat, apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan perbuatan menghidupi keluarga kita dari pekerjaan-pekerjaan yang kotor, berjudi, merampok dan lain sebagainya. Ini bukanlah profesi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, menghindari yang syubhat. Karena dalam kehidupan kita seringkali tergiur oleh materi, padahal belum tentu itu asalnya dari mana. Apakah lagi yang haram sudah jelas-jelas akan menghancurkan akhlak kita, akan menghancurkan akhlak anak-anak kita, karena kita memberikan mereka makanan-makanan dari hasil yang haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awli. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram akan menjadi santapan api neraka. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga ukhuwah Islamnya. Dalam kita bekerja, tentu kita harus ramah kepada saudara kita. Meskipun kita atasan, harus kita tegur bawahan kita. Meskipun itu seorang satpam, harus kita ramah kepada mereka. Kita tidak harus menjaga image kita, tidak akan turun harga diri kita, bahkan akan sebaliknya. Ketika kita ramah kepada orang yang golongannya rendah, ataupun staf kita, ataupun anak buah kita, insya Allah kita akan sukses, kita akan disukai oleh bawahan kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita mari kita menjaga ukhuwah. Karena orang-orang yang dapat menjaga ukhuwah yang dapat bekerja sama. Dapat bekerja sama di kantor itu, di perusahaan tersebut. Kalau orangnya sombong, kalau orangnya dengki, hianat dan lain sebagainya, di dalamnya penuh dengan sifat-sifat akhlak tercela, yakinlah, walaupun anak buah kita tidak mengatakan kita orang baik, tapi dalam hatinya dia akan mengatakan kita tidak baik. Sebenarnya dia tidak suka dengan kita, walaupun di mulutnya dia mengatakan suka dengan kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita bekerja, mari kita jaga ukhuwah Islamnya. Karena dengan ukhuwah itu kita dapat memecahkan masalah dengan musyawarah. Karena tidak semua kita punya kemampuan, tentu kita punya kelemahan. Semua yang kita di dunia ini, manusia ini, tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, perlu kita untuk bekerja sama dengan saudara-saudara kita, apakah lagi dengan teman sekantor, dengan mitra kerja kita dan lain sebagainya. Harus kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan ketujuh poin yang diantaranya yang kami sebut